Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia nonton video-video kali ini. Oke, jadi kita akan membahas tentang 3 langkah yang harus kalian ketahui, yang harus kalian lakukan ketika teman-teman mulai gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Baik itu Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, EasyCash, dan lain sebagainya. Ya, pinjol-pinjol besar ini apa sih langkah-langkah kita biar DC itu nggak datang ke rumah? Dan kalaupun datang, kita harus ngapain dan gimana caranya mencegah di situ bakal datang menagih ke rumah. Oke, yang pertama adalah kalian harus berusaha untuk terlihat, ya mungkin bisa fokus aja, kalian terlihat untuk tidak merespon dan juga terlihat cuek dan tidak takut. Itu adalah langkah yang pertama. Ini memang terdengar klise, tapi ini sangat-sangat mujarab banget. Karena dengan melihat DC-DC yang mengancam seperti ini, mereka pasti menekan kalian agar kalian bisa segera membayar. Ya, itu yang pertama. Nah, sekarang kita ngomong yang kedua deh. Yang kedua, ketika DC itu mulai menagih melalui WA, mulai melakukan pengancaman, mulai melakukan datang, dan ada ungkapan kata-kata kasar, nih, langsung teman-teman kirimkan gambar atau pernyataan resmi dari OJK. Ini cara nyarinya gampang banget. Teman-teman bisa cari di Instagram resminya dari OJK, ya. Nih, kalian bisa kirim aja postingan yang ini nih. OJK akan bertindak tegas apabila terbukti. Nah, ini contohnya untuk ada kami kasus kemarin ya, yang melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen, ya. Nah, ada cara melaporkannya. Ancam balik aja. Kalau mereka ngancam, ancam balik aja. Nih, bro pinjol, bro DC, apapun lu ngomong apapun, kalau lu melanggar, gua akan laporin ke sini. Kelar. Artinya itu poin 1 ya, bahwa DC pinjol akan tahu bahwa kalian itu bukan orang yang gaptek banget, bahwa kalian itu bukan orang yang bodoh yang bisa ditipu oleh mereka. Itu poin yang sangat-sangat penting juga agar mereka waspada. Lalu kalian kirimkan juga yang kedua. Nih, DC kalau menagih harus kayak gini. Kalau mereka bilang akan menyebarkan, akan melakukan tindakan-tindakan yang tercela, nih kasih postingan ini. Di sini juga tertulis jelas ya, adab untuk menagih sesuai dengan aturan POJK, sebutkan aja juga nomornya. POJK nomor 10 POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ya. Langsung kasih ini, bener-bener kasih postingannya. Kalau bisa kelihatin ya, ini dari official OJK-nya juga. Checklist biru, dan ini memang official dan bukan akun abal-abal. Ya, clear. Ini adalah poin yang paling penting ketika kalian menerima teror-teroran dalam bentuk WA. Dari sini, DC akan tahu. Ya, DC akan tahu bahwa, oh, orang ini udah paham. Oh, orang ini nggak bisa sembarangan. Ya, mungkin dia akan berpikir akan mencari korban calon-calon nasabah lain yang akan ditagih oleh dia. Itu poin kedua yang paling penting. Nah, sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah sebelum mereka datang, ancam balik aja. Oke, datang silahkan, tapi bawa semua dokumen-dokumen resminya. Contoh, sertifikasi. Ya, terus kemudian surat tugas, ID card, KTP, dan lain sebagainya. Bilang, saya nggak mau ada DC abal-abal yang nipu datang ke rumah. Kalau memang mau datang, silahkan, saya tunggu. Tapi bawa dokumen-dokumen resmi itu. Ya, suruh mereka bawa dokumen resminya. Nah, saya yakin banyak DC itu yang males-malesan bawa dokumen-dokumennya, sering banget kelupaan. Jadi ketika kalian sudah konfirmasi bahwa ada omongan seperti itu, makin yakin lagi mereka bahwa wah, orang ini bakal sulit sih ditagih, orang ini bakal sulit sih ditekan, akhirnya kalian dikesampingkan. Ini penting. Ini masalah kuat-kuatan mental. Ya, kuat-kuatan mental dan pendirian. Kalian itu meskipun gini loh teman-teman, gini. Meskipun teman-teman merasa diri salah, saya yakin semua orang juga kalau galbay ini kan bukan kemauan kita kan. Kalau sesuatu yang mungkin ada penyebabnya dari kita pasti akan merasa nggak sih? Merasa, wah ya kita salah ya, kita akhirnya ngalah-ngalah. Jangan. Urusan pinjol sudah ada undang-undangnya. Kita memang salah, kita nggak bisa bayar. Konsekuensinya adalah kita akan sementara kita belum bisa bayar, akan masuk ke blacklist BI checking atau slik OJK kita buruk. Itu adalah konsekuensi yang memang sudah ada di peraturan perundangan yang sudah disepakati oleh OJK dan pihak penyelenggara pinjol. Mereka sudah sepakat bahwa memang ada resiko orang yang gagal bayar, dan kalau terjadi clear, resikonya ya seperti itu. Adapun penagihan-penagihan adalah tindakan dan upaya bagi si pinjol untuk berusaha untuk menagih, tapi sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Nah, kalau tidak, ya mereka nggak boleh melakukan tindakan lebih dari itu sebenarnya. Ya, kenapa sih mereka kok terus-terusan kayak gini? Mereka terus berusaha keras. Ya karena mereka nggak mau rugi.
Mereka nggak mau uangnya hilang, mereka mau profit dari bunga dan denda yang dikenain ke kalian. Itu loh poin utamanya teman-teman ya. Jadi kita harus sama-sama tahu, kita harus sama-sama sadar mereka itu ngincer uang dari kita, ngincer keuntungan dari pinjaman kita, dari bunga yang bunga yang dibebankan ke kita. Mereka nggak mau kehilangan uang, dan kita pun juga nggak bisa ditekan-tekan. Pertahankan hal itu. Ya, tetap semangat. Saya nggak perlu ngomong panjang lebar. Yang bisa nolong teman-teman adalah diri teman-teman dan Tuhan. Ya, jangan percaya apapun, jangan percaya siapapun yang katanya bisa otomatis lunas, cara cepat lunas dan lain sebagainya. Nggak usah percaya apapun. Fokus utamanya adalah di diri teman-teman, di otak kalian, di pemahaman kalian, di wawasan kalian. Otak kalian itulah yang menjaga kalian dari ancaman-ancaman bodong seperti ini. Kenapa saya bilang bodong? Karena ya itu cuma sekedar omong kosong, ancaman doang, bukan sebenarnya. Ya, tetap semangat. Doanya dikencengin guys, doanya dikencengin, sholatnya dikencengin, tahajudnya dikencengin. Baca surat Al-Waqiah tiap habis sholat subuh itu bakal bisa memberikan ketenangan buat kita. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.